Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya banggakan, Alhamdulillah di pertemuan 13 kita masih mengulik tentang teknik komunikasi lebih spesifik terkait dengan bahasa tubuh dan bahasa nonverbal dalam negosiasi. Jadi ada penawaran, ada negosiasi. Dalam konteks penawaran kita kemarin di awal-awal ya sudah banyak mendengarkan bagaimana orang menawarkan. Nah, setelahnya baru banyak ke aspek yang lebih spesifik, ya, ngomongin terkait dengan gimana cara agar lebih bisa mengikat orang atau kemudian menarik orang untuk menerima apa yang kita tawarkan. Nah, pertama ke-13, kita akan sedikit belajar tentang bahasa tubuh dan bahasa nonverbal dalam negosiasi. Rekan-rekan yang berbahagia, sering sekali kita melihat ya, ketika orang itu menyampaikan, tubuhnya pun bergerak. Ya. Jadi ini sebenarnya bagian dari bahasa komunikasi. Jadi bahasa komunikasi nonverbal didefinisikan sebagai pesan-pesan yang diekspresikan secara sengaja melalui gerakan, tindakan, perilaku, atau suara-suara atau vokal yang berbeda. Kayak saya nih, kadang tinggi, kadang rendah, kadang datar. Nah, itu adalah bahasa dari komunikasi nonverbal atau suara atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa. Itulah bahasa nonverbal. Jadi kalau teman-teman lihat pembicara mengolah ya kata-kata ditambah ada gerakan itu bagian yang masuk dalam komunikasi nonverbal. Saya mohon maaf, tab kamera saya agak kendala ini tidak bisa. Oke, haulu hilang. Kadang muncul, kadang hilang. Ya lah kuliah nggak apa-apa. Yang penting materinya teman-teman bisa eh, menyimak dengan baik. Oke, fungsi komunikasi verbal. Jadi fungsi komunikasi verbal itu ada berapa? Tujuh ini, enam ya. Ada enam, menekankan, melengkapi, kemudian kontradiksi, mengatur, mengulangi, mengganti. Oke. Ya, maaf. Tadi agak agak aneh ya ketika kemudian ternyata benar ada saya salah atau saya kurang menulis kata nonverbalnya. Jadi fungsi komunikasi nonverbal itu untuk menenganin, menekankan. Jadi kan posisinya verbal itu mulut, maka komunikasi nonverbal itu komunikasi yang dilakukan selain mulut. Ya, bisa mata, nanti tangan, badan. Nah, itu semuanya nonverbal. Ya, bisa suara itu sendiri. Fungsinya buat apa? Bisa menekankan. Kata dia. Ketika saya berkata menekankan dengan nada yang agak naik turun, nah itu memberikan atensi bahwa ini penting. Kemudian fungsinya melengkapi.
menunjukkan kontradiksi, mengatur, mengulangi, dan mengganti. Semua ini kemungkinan besar teman-teman bisa melihat orang atau terkadang juga bisa mensimulasikan atau melakukan ketika komunikasi dengan teman-teman yang lain. Kita kadang nggak ngomong bisa ngatur. Nah, itu nggak kayak maksudnya dengan menunjuk tangan kita mengarahkan kiri kanan itu kan bagian dari konteks mengatur. Tangannya geser, tapi mulutnya nggak ngomong geser. Itu bagian mengatur dan seterusnya. Oke. Kemudian tiga bagian utama komunikasi nonverbal. Tadi saya sampaikan bahwa segala sesuatu selain mulut, oke, maka kemudian itulah bagian dari nonverbal. Pertama gerakan tubuh, dua gerakan wajah, tiga gerakan mata. Kaki ada ke kaki, ya mungkin aja ada gerakan kaki bagian dari gerakan tubuh lah mungkin ya. Itu ada yang pertama gerakan tubuh sebagai ilustrator, memberi ilustrasi, efek display, isyarat nonverbal yang mengekspresikan emosi seseorang, regulator, isyarat nonverbal yang bersifat mengatur, dan adaptor, perilaku nonverbal yang berfungsi memuaskan kebutuhan tertentu. Itu untuk gerakan tubuh. Yang kedua, gerakan wajah. Jadi kita juga bisa lihat bagaimana wajah bahagia, terkejut, takut, marah, sedih, dan memuakan. Itu bisa kelihatan dari raut wajahnya. Yang ketiga, gerakan mata. Ya, fungsinya pertama menginformasikan pihak lain untuk bicara, mengisyaratkan sifat hubungan, dua, mengkompensasi bertambahnya jarak fisik, tiga, fungsi penginderaan kotak mata, yang keempat, pembesaran pupil mata. Ini bagian dari komunikasi nonverbal juga. Tahu kan yang pupil mata yang membesar jadi melotot gitu bahasanya. Melotot. Bener nih gitu. Jadi kalau bener nih dengan mata yang melotot tuh bagian dari penguatan. Selain kemudian intonasinya eh, meninggi, juga menekan, plus matanya membesar. Nah itu orang kan lebih excited ketika antara kalimat bener nih, kan tadi saya ngomong nih, bener nih, itu kan kedengarannya lembut. Tapi ketika bener nih, itu kan langsung naik, set. Apalagi tambah matanya melotot. Itu ciri-ciri bahwa ini statement yang disampaikan oleh kekagetan atau ada penekanan dalam kalimat bener nih. Kemudian fungsi bahasa itu dalam negosiasi. Jadi dalam negosiasi itu bahasa tubuh memang akhirnya memberikan pengaruh. Jadi dia pertama dapat mencairkan suasana dalam lobby, diplomasi, dan dalam negosiasi. Nah, saya juga masih belajar terkait dengan bagaimana gerakan tangan aslinya secara mikro ya. Jadi bagaimana tubuh kita itu memberikan gerakan-gerakan yang kecil, tapi dia ternyata memberikan informasi bahwa oh ini nggak nyaman dia, oh ini dia bingung nih, oh ini dia cemas, dia nervous. Itu kan ada ya kayak bibir yang terus bisa gigit, kemudian muter-muterin tangan ya, kemudian ngusap-ngusap tangan. Itu beberapa hal yang kayaknya kita sering ngelihat orang ketika ngomong itu dilakuin. Tuh ya kalau udah kayak gitu dalam negosiasi, kayaknya bakal kalah tuh. Kayaknya bakal nggak deal, nggak jadi proyeknya atau tidak berhasil closing. Yang kedua fungsinya adalah membaca maksud dan tujuan pihak lain. Jadi kalau ada bahasa tubuh nih, ternyata bahasa tubuhnya itu cenderung terbuka, kemudian ingin merangkul gitu. Wah, kayaknya dia punya nih kayaknya nih kita baca dia punya apa ya, keperluan nih, punya kepentingan nih sama kita nih. Minjem uang kayaknya. Gitu ya. Yang ketiga, memberikan informasi hal tentang yang sedang dipikirkan oleh lawan bicara. Tadi, kalau kita lihat orang ini bingung, itu kan muncul dalam bahasa tubuhnya, kelihatan gitu ya. Orang ini cemas, nervous, itu kelihatan dalam bahasa bahasa tubuh. Dalam negosiasi ini semua menjadi eh, poin pendukung yang penting ketika seorang menawarkan ternyata
ya dalam penawarannya eh, banyak hal-hal yang tidak meyakinkan dari ucapannya. Kemudian bahasa tubuhnya juga menunjukkan bahwa dia tidak menguasai ini, lengkap sudah begitu. Oke, membaca umpan balik apa bahasa tubuh? Umpan balik ya respon gitu ya. Jadi dalam proses komunikasi, feedback atau umpan balik itu sangat diperlukan. Sejujurnya feedback apa yang dikehendaki? Yang pertama, tentunya umpan balik atau feedback yang sama dengan tujuan komunikasi itu sendiri. Dalam materi apa kemarin tuh ya waktu semester sebelumnya, skill komunikasi, kita pengen orang yang mendengarkan itu menangkap apa yang memang kita sampaikan. Misalkan kita menyampaikan tentang jokes lawakan, maka harapannya membaiknya adalah ketawa. Kalau kita kemudian menyampaikan yang motivasi, maka dia bersemangat. Kalau misalnya kita berjanji, maka dia ngikutin. Itu harapannya umpan baliknya sama dengan tujuan komunikasi. Yang kedua, minimal nih bos, minimal itu tidak ngerugiin, nggak ngerugiin lah ya. Jadi kalau misalnya dia nyampein, kita nyampein ya terkait satu informasi, ternyata malah kita tuh direndahkan. Nah, itu merugikan. Tapi kan cuman, oh tadi terima kasih, saya terima informasinya. Itu kan tidak merugikan. Setidaknya begitulah umpan balik yang kita harapkan dari seseorang. Kenapa sih kita perlu umpan balik? Karena kita jadi tahu seberapa jauh pesan kita diperhatikan, seberapa jauh pesan kita diterima secara positif, dan seberapa senang orang yang kita ajak ngomong itu. Apakah dia jenuh apa enggak sih jangan ngomong. Dan sebanyak hal lain. Jadi kalau teman-teman ngomong tidak direspon, hai ya, ini sungguh sangat menyakitkan. Siapapun itu ya, baik teman-teman ngomong sesama teman-teman lagi ngobrol di kampus gitu ya, terusnya atau orang jualan nawarin, kasih respon mau tangan yang berdiri kah atau anggukan atau apa ucapan enggak berterima kasih dan seterusnya. Jangan diemin sebisa mungkin karena itu sangat menyakitkan kalau didiemin. Iya. Berapa tips dalam menggunakan bahasa tubuh? Nama, alokasikan waktu Anda untuk melatih kemampuan membaca dalam menggunakan bahasa isyarat ini. Kedua, perhatikan faktor-faktor psikologi, terutama menyangkut masalah pertumbuhan. Tiga, memperhatikan dan menyadari adanya bahasa nonverbal atau bahasa isyarat itu mudah. Yang keempat, membaca pikiran sasaran dari negosiasi. Itu teman-teman. Jadi tipsnya adalah ya banyak-banyaklah berlatih agar kemudian penguasaan bahasa tubuhnya semakin baik. Demikian, saya pikir ini tidak terlalu banyak pengayaan buat kita, kecuali nanti di masa-masa teman-teman perlu latihan secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.